Sebenarnya kita hanya butuh kesabaran saja menunggu posisi yang kita buka tadi itu berbalik arah dan menyentuh take profit. Halo, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Jadi di video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kalau kita itu melakukan kesalahan ketika trading. Jadi kita salah open posisi gitu ya. Nah, pasti banyak sekali teman-teman yang mengalami ini. Jadi ketika kita buka-buka grafik gitu ya, nggak sengaja kita menekan open posisi dan itu tidak sesuai dengan analisa yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Jadi sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa video ini disponsori oleh komunitas Trading Forex FX Center Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading mulai dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini juga ada grup trading, dan di dalam grup trading ini selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal yang ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan analisa trading forex. Nah, dengan bergabung di grup ini teman-teman jadi akan lebih mudah sekali dalam melakukan transaksi trading karena semuanya sudah disediakan di sana. Teman-teman tinggal pantau saja apakah ada berita fundamental atau ada sinyal yang bisa diikuti. Oke, untuk cara bergabungnya silahkan hubungi nomor di bawah ini ya, 0817242194. Jadi ceritanya kemarin pas saya melakukan analisa ya, nah di situ nggak sengaja saya malah melakukan klik open posisi. Saya melakukan klik open posisi di XAU USD. Kalau lotnya kecil itu sih nggak masalah ya. Tapi waktu itu saya nggak sengaja klik lotnya itu satu lot langsung. Jadi di per XAU USD dan open posisi satu lot, maka margin yang dikeluarkan itu ya sangat besar sekali. Dan pergerakan marketnya itu berlawan arah dengan yang saya buka. Waktu itu saya open posisi di XAU USD, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Oke, jadi kemarin itu saya open posisi di area sini ya. Oke, di area sini di sekitar 1907. Nah, di sini tak kasih garis saja. 107. Nah, di sini. Nah, ketika open posisi di sini kan marketnya itu turun dan saya mengalami kerugian. Apa yang saya lakukan waktu itu? Akhirnya ya udah tak tinggal aja. Dan ketika market sedang berjalan itu langsung saya pasang take profit. Take profitnya itu di sekitar sini. 14. Sini. Apa dasar saya meletakkan take profit di sini? Pertama, saya lihat di belakangnya ya. Anggap saja ini belum ada. Saya itu ambil patokan dari support dan resisten, dan ternyata di sini ada resisten. Saya kasih jarak antara resisten ini ya, resisten ini dengan take profit yang saya lakukan itu sekitar 230 pips. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu dan saya diamkan aja gitu, akhirnya dia kena TP karena dia naik sampai sini ya, naik sampai sini, dan saya mendapatkan profit. Meskipun sebelumnya saya mengalami kerugian dulu, dan dalam dunia trading wajar kita mengalami kerugian ya. Dan nggak cuma sekali dua kali saja saya mengalami kerugian. Tidak selamanya open posisi dalam trading itu langsung mendapatkan profit. Pasti suatu ketika akan mengalami kerugian. Nah, kenapa saya bisa setenang itu, bisa meninggalkan market tanpa harus khawatir apakah akan terjadi MC atau tidak? Jadi waktu itu saya masih memiliki ketahanan dana yang sangat kuat. Jadi saya sudah memprediksikan bahwa kalau terjadi minus sampai
1000 pip itu akun saya masih aman. Jadi kalau pergerakannya berlawanan arah dan tidak terlalu jauh, saya masih bisa punya kesempatan untuk mendapatkan profit. Nah, kebanyakan orang yang trading itu ketika menghadapi minus itu langsung panik duluan. Reaksi dari panik ini akan membuat kita memutuskan untuk open posisi lagi, mencari posisi yang bisa profit. Akibatnya kita jadi overtrade, dan ketika overtrade maka modal yang kita miliki itu tidak cukup untuk menutupi kerugian yang kita alami ketika kita trading. Nah, inilah kesalahan yang paling fatal ketika melakukan transaksi trading forex. Sebenarnya kita hanya butuh kesabaran saja menunggu posisi yang kita buka tadi itu berbalik arah dan menyentuh take profit. Kena floating minus lama itu wajar kok. Bahkan saya sampai kena floating minus sampai 1 tahun. Saya tunggu sampai marketnya itu bisa balik arah lagi. Dan akhirnya kena take profit juga. Jadi walaupun teman-teman mendapatkan floating minus, tunggu aja sampai berbalik arah kena TP. Jadi buat teman-teman yang kena floating minus baru 1-2 hari saja, itu jangan panik dulu. Teman-teman bisa nunggu kondisi floating itu sampai kembali ke TP. Kuncinya yang pertama itu Anda harus menggunakan money management yang baik. Nah, dalam menggunakan money management yang baik ini Anda harus menggunakan maksimal margin 5% dari modal. Nah, cara menghitungnya gini, Anda harus tahu berapa leverage akun yang Anda gunakan ini. Misalnya leverage-nya 1:1000. Artinya untuk satu lotnya Anda membutuhkan margin $100. Kalau leverage Anda 1:3000, artinya untuk satu lotnya, untuk open posisi satu lotnya itu Anda membutuhkan margin minimal $35. Kalau sudah begini Anda tinggal ngitung aja modal Anda misalnya $100 ya. Artinya kan margin nggak boleh lebih dari 5% atau $5. Kalau Anda gunakan leverage 1:3000, tinggal dibagi aja. 35 dibagi 5 yaitu 6. Nah, satu lot dibagi 6 itu hasilnya 0,16. Nah, Anda bisa maksimal open posisinya itu 0,16 lot. Dengan open posisi seperti ini, kalau terjadi floating minus, Anda bisa diamkan sampai dia kembali lagi ke posisi TP. Yang kedua, pasang take profit. Nah, kalau Anda mengalami open posisi dan tiba-tiba marketnya itu bergerak berlawanan arah, Anda harus cepat-cepat pasang take profit. Dan untuk menentukan take profitnya, Anda bisa menggunakan patokan dari support dan resisten terdekat, atau Anda bisa menggunakan patokan 20 pip untuk take profitnya. Jadi take profitnya itu lebih cepat. Tapi kalau Anda ingin memaksimalkan hasilnya, ya Anda bisa gunakan patokan support dan resisten terdekat. Kemudian kunci yang ketiga, just relax. Kalau Anda perhatikan pergerakan market, jadi market itu bergerak naik dan turun, pasti akan kembali lagi ke posisi yang awalnya. Jadi seperti ini ya, saya kasih garis lagi, kasih garis paling pojok atas. Ya udah deh, di sinilah, ikut di sini ya. Oke. Kemudian yang paling bawah itu market bergerak di sini. Oh, di sini masih ada ya. Nah, pasti dia akan naik turun seperti ini. Nah, kalau Anda open posisi di sini misalnya buy gitu ya, pasti akan suatu saat akan naik juga. Kemudian kalau Anda open posisi sell, pasti juga akan menyentuh posisi TP yang sudah kita pasang. Jadi Anda nggak perlu khawatir pergerakan marketnya itu tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda tinggal jadwalkan kapan harus mengecek pergerakan market, sehingga tidak perlu setiap saat harus ngecek pergerakan market. Kalau setiap saat Anda ngecek market seperti ini, malah justru menghancurkan psikologi trading Anda. Nah, jadi dari kasus ini ya, kalau terjadi seperti ini, Anda tidak sengaja open posisi dan tidak sesuai dengan analisa yang Anda lakukan, jangan panik. Pastikan Anda harus membatasi volume transaksi yang Anda lakukan. Jadi kalau di MT4 itu ketika kita open posisi, misalnya kita open posisi 0,1 lot. Setelahnya itu volume transaksi yang kita sudah transaksikan sebelumnya itu tersimpan di situ. Jadi jangan sekali-kali open posisi dengan lot yang besar. Kalaupun Anda pindah akun, Anda juga harus memperhatikan volume transaksi ketika akan melakukan trading. Kebanyakan orang yang trading itu lupa untuk ngecek
volume transaksi yang akan dilakukan. Kalau perlu Anda gunakan volume transaksi yang fix, artinya kalau Anda open posisi 0,5 lot, ya pakai 0,5 lot semua. Tapi ketika open posisinya masih berjalan dan masih ada floating, harus ditunggu sampai posisi itu clear ya. Kalau sudah clear baru Anda boleh open posisi. Kalau belum clear, jangan open posisi, tunggu sampai kena take profit atau sudah beres open posisinya. Kemudian psikologi trading kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil trading yang kita lakukan. Kalau kita semakin takut, maka akun kita akan semakin amburadul. Kalau kita tradingnya santai, akun kita akan semakin berkembang. Jadi gitu dulu untuk sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.